Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah. wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan perjuangan di dalam membentengi akidah umat, dan kali ini kita di program yang sudah ditunggu-tunggu khalayak ramai dan seluruh makhluk, yaitu BH Bible oh Bible. Bible oh Bible. Ya, ya, ya. Kita bersama Start Master kita seperti biasa, Kurios Donditan. Assalamualaikum Pak Dondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kebetulan kita ada bertemu ini, didatangi tamu yang spesial malam ini ya, yang menggunakan masker di tengah-tengah, menggunakan topi berwarna merah. Aduh, siapa ini? Ikhwan fillah. Silakan diperkenalkan namanya. Ini bukan penjual bakso borak ya. Ustadz Zuma Zulkifli M. Abbas. Artis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Bagaimana kabarnya? Salam. Alhamdulillah. Puji syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Saya yang menjadi yang paling cantik malam ini di tengah-tengah dua lelaki ini. Alhamdulillah. Baik, Ikhwan Fillah, di kali ini kita di program yang sudah ditunggu-tunggu seluruh makhluk, dan kita wajib menginjili seluruh makhluk, yaitu Bible oh Bible. Nah, perkara Bible oh Bible kali ini, seperti biasa, tentu kita harus bertanya nih kepada sang pemilik channel, yaitu Kurios Donditan. Apa tema kali ini Pak Dondi kira-kira nih? Oke, ini saya berdasarkan nomor sebenarnya. Jadi gini Bang Zul, saya kan mengumpulkan di dalam Bible itu kan ada 3 hal yang saya pelajari gitu ya. Jadi pertama itu ada kontradiksinya, kedua itu ada permasalahan terjemahan, kemudian yang ketiga itu ada kesalahan ilmiah gitu Bang Zul. Nah, saya itu udah mengumpulkan kalau khusus yang 4 gospel itu kira-kira ada 88 kalau nggak salah. Nah, kalau yang dari Kejadian sampai Wahyu kontradiksinya itu kurang lebih ada 198 ya kalau nggak salah ya. Jadi kurang lebih ada hampir 300 lah, kurang lebih 290 pertentangan gitu di dalam Bible. Nah, jadi setiap episode saya batasi cuman 2 atau 3 nomor gitulah Bang Zul. Nah, ini hari ini kita sudah masuk ke nomor yang 025, 026, dan 027. Nah, nanti kalau saya sudah dipersilakan sama MC, ini baru saya mulai. Iya, betul. Bang Zul, boleh dong sepatah 2 patah kata dong buat para fans yang ada di channel saya nih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Serta salam dan taslim senantiasa kita atur kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena nikmat Islam yang sampai kepada kita itu tidak lepas daripada perjuangan beliau. Jadi sahabat saya Bung Donditan dan juga Adinda Ripa yang sama-sama saya cintai ya di dalam Islam. Sebelum kita berlanjut pada materi kita, saya hanya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang ada di luar sana, terutama sahabat-sahabat yang ada di channel daripada Abang Donditan ini, agar senantiasa sering untuk sebuah keinginan untuk memahami lebih jauh.
Karena ada dua agama kuat di negara ini, khususnya di Indonesia ini ya Bang ya, yang selalu melakukan syiar, ya, mengajarkan agama terhadap orang yang sudah beragama. Lalu kemudian orang Indonesia itu kan sekarang sudah pada cerdas-cerdas. Fungsi kontrol akal kemudian, dan juga kepemahaman orang terhadap kitab suci ini yang menjadi standarisasi untuk melihat sisi kebenaran daripada dua agama besar ini. Saya katakan agama besar karena dari segi syiar, Islam dan Kristen itu adalah dua agama yang senantiasa mengajar dan mengajar. Ya, karena itulah saya berharap kepada sahabat-sahabat saya yang ada di luar sana, yuk mari bersemangat untuk belajar memahami tentang Al-Quran, lebih memahami kitabnya sahabat-sahabat kita yang ada di agama Kristen. Saya kira seperti itu Bang. Oke, lanjut. Terima kasih Bang Zul. Jadi saya tambahin dikit Bang Zul. Ya. Jadi memang tujuan saya memberikan kajian-kajian ini adalah memang untuk membentengi akidah umat gitu ya Bang ya. Juga mencegah pemurtadan gitu. Nah, seperti yang tadi Bang Zul katakan, memang dua agama besar ini adalah boleh dibilang agama syiar. Tapi tetap ada bedanya Bang. Bedanya kalau Islam menurut saya walaupun syiar tetapi tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Jadi kita tidak ada upaya-upaya yang istilahnya merayu, mengintimidasi atau mempengaruhi atau bagaimana caranya supaya mereka masuk ke dalam Islam, tidak. Ya kan? Kita syiar tapi kan kita hanya menyampaikan gitu ya Bang ya. Tidak ada paksaan. Nah, kalau yang di seberang itu ya kita tahu sendiri ya. Bahkan saya juga dulu mantan pelaku gitu Bang. Jadi saya tahu apa yang mereka lakukan gitu. Nah, jadi tujuan saya ini adalah supaya akidah daripada umat Islam itu semakin kuat ya. Kalau mau belajar Quran lebih dalam lagi itu urusannya Bang Zul gitu ya. Tapi kalau mau ngacak-ngacak Bible, saya bantuin gitu supaya teman-teman tahu ini loh keadaannya tuh begini gitu. Nah, kalau Rifa kan memang spesialisasinya di MC gitu ya. Ya. Jangan salah, boleh ini pendekar loh. Oh iya, ini singa wanita ya. Iya betul. Saya bagian ini Pak, kalau saya bagian menginjili seluruh makhluk, serahkan kepada saya. Iya. Sedikit lagi Bang, sebelum kita masuk ya ke tema kita, boleh ya? Siapa? Boleh. Oke. Boleh Bang. Oke, jadi dengan adanya metode yang digunakan oleh Bang Dondi ini adalah suatu terobosan yang sangat baik. Kaitannya dengan syiar. Kenapa saya katakan? Karena Islam maupun agama seberang itu senantiasa mengajarkan bahwa dialah agama yang paling benar. Islam pun mengatakan Islamlah yang paling benar. Nah, perbedaan kedua agama ini kemudian seperti yang Abang sampaikan, satu-satunya agama yang tidak pernah memaksakan kehendak pada orang lain untuk masuk ke dalam agamanya itu hanya ada Islam dan didukung oleh dalil. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan kita sudah lakukan nih, sudah teraplikasi, sudah terrealisasi. Bagaimana kemudian orang yang memahami Alkitab atau Gospel melakukan sebuah upaya untuk mengupas tuntas tentang apa yang terjadi sebenarnya terhadap kitab saudara kita. Nah, dengan adanya terobosan ini, kalau agama seberang itu juga adalah merupakan meyakini agama mereka itu benar, maka sejatinya mereka pun melakukan acara seperti ini. Mengupas ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, itu yang menarik tuh Bang. Jadi mereka harus mengupas ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau pijakan kita adalah bahasa Indonesia, karena memang mereka apapun titelnya, memahami dan mengajarkan kitab mereka hanya menggunakan terjemahan. Ya toh? Maka tidak salah kemudian ketika kita mengupasnya juga berdasarkan terjemahan. Nah, sementara umat Islam memahami kitabnya itu bersumber daripada original teksnya. Maka sejatinya pendeta-pendeta, para gembala-gembala yang mengaku lebih paham, yang mengaku mereka itu adalah jalan menuju Yesus, memberitakan Injil, sejatinya mereka tampil membahas Al-Quran seperti yang kita lakukan sekarang, tapi dengan menggunakan original teksnya.
Benar Bang ya? Tangkap ya? Betul. Maksud saya. Gimana Dek Ripa, tangkap ya? Benar ya? Jadi kalau misalnya nanti ada yang protes nih, misalnya nih, ada yang protes, kok channel itu selalu mengupas kitab kita? Ya udah silakan Anda ngupas juga kitab kita, kitab Quran. Tapi dengan menggunakan pendekatan disiplin ilmu yang dipahami oleh umat Islam untuk mengkaji Quran, seperti nahwu saraf, ya toh, balaga, kemudian i'rab dan seterusnya. Nah, kalau misalnya ada pendeta, ada penginjil yang mampu melakukan hal seperti itu, silakan. Tapi kalau mereka juga melakukan terobosan yang sama, tapi hanya berdasarkan terjemahan, cacat total. Berarti nggak bisa menyamai, nggak bisa nyampe pada level Quran. Saya kira seperti itu, Bang. Ya. Sangat benar sekali, Bang Zul. Jadi kalau di dalam Islam kita syiar, tetapi tidak ada paksaan dalam agama Islam ya. Tetapi kalau dari agama Kristen, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu pesannya. Makanya ada upaya-upaya yang ya tahu sendirilah begitu. Saya nggak usah ceritain di detail di sini lah. Oke. Ya, semua umat Islam harus tahu ini sih. Gimana? Semua umat Islam harus mengetahui hal ini begitu. Bahwa mereka punya misi dan agenda untuk memurtadkan. Bahkan saya lawan debat saya sendiri menyatakan itu. Saya memang bertugas seperti itu. Mereka mengakui sendiri terang-terangan gitu, karena mereka memiliki tujuan. Bahkan Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, mereka tidak akan pada kita sebelum kita mengikuti mereka. Allah yang katakan. Jadi kita memang harus mengcounter tuduhan, fitnahan, atau kalau mereka berniat menginjili kita, ya kita duluan menginjili mereka gitu sih dari saya. Iya. Baik, saya mulai ya, Rifa ya. Oke, Pak Dondi, silakan dimulai. Mungkin nanti Bang Ruma bertanya atau bagaimana. Silakan. Oke. Nah, ini apa namanya? Ini adalah tabel daripada ayat-ayat di dalam gospel. Yang nomor 25 ini adalah begini. Menurut 4 gospel, apakah Yesus mengajarkan untuk tidak takut kepada manusia? Ya, Bang Zul ya. Siap. Oh iya, siap. Nah, ini di Matius ya. Di Matius ya, bahwa Yesus mengajarkan untuk tidak takut kepada manusia. Di Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Ya, artinya kan manusia ya. Tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam mereka, di dalam neraka ya. Sedangkan di Markus dan Lukas kalimat ini tidak ada gitu ya. Padahal Matius itu menyadur dari Markus. Nah, kita lihat di Yohanes. Di Yohanes Yesus gini perkataannya di Yohanes 8 ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia. Nah, Dia ini kan Yesus ya. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Nah, kalau di Matius Yesus mengajarkan supaya tidak takut kepada manusia, di Yohanes 8:59, waktu orang-orang Yahudi itu mengambil batu untuk melempari Yesus, Yesus menghilang. Gimana dong, Bang? Saya lanjutin dulu nih di Yohanes 10 ayat 39 nih. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, ya Yesus ya, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian di Yohanes 11 ayat 53-54, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Dia. Dia ini Yesus ya. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ Ia tinggal bersama murid-muridnya. Nah, gimana dong Bang Zul? Di Matius diajarin supaya tidak takut kepada manusia. Di Yohanes mau ditangkap batu, Yesus lari. Mau ditangkap lari, tidak berani tampil di muka umum. Katanya mau nebus dosa, tapi kok nggak berani tampil di muka umum, gimana dong Bang? Boleh tanggepin nggak Bang Zul? Nah itu dia. Jadi ada dua hal yang gimana Bang? Iya silakan tanggepin Bang Zul. Gimana? Oke baik.
Jadi dua hal yang harus dipahami di sini. Dua hal yang kita tangkap dari materi yang ada yang sekarang ya. Antara Yohanes 8 ayat 59 dan Matius 10 ayat 28 ya tadi ya. Iya betul. Nah, yang pertama, yang Masya Allah. Sorry. Heran ya Bang ya. Ini si kucing nih. Dia nyerang, dia marah lihat ini ayat kontradiksi katanya. Mau protes kali Bang. Katanya saya aja kucing tahu. Kucing saya marah lihat ayat ini. Jadi yang pertama kita melihat secara pengajaran. Jadi di Matius 10 ayat 28 ini sangat jelas. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Ini perintah Yesus. Ini perintah Yesus. Nah, kalau kita kaitkan sebelum kita membahas tentang kontradiksinya ya, kalau kita kaitkan dengan pengajaran Yesus kepada murid-muridnya, jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan mendengarkan perkataan-perkataanku dan mengikuti aku. Kan itu perkataan Yesus ya. Nah, di dalam Matius 10 ayat 28, ini perkataan Yesus, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, ini sangat menarik. Yesus meminta kepada murid-muridnya supaya jangan takut. Tetapi di ayat lain, ya, itu justru Yesus memperlihatkan satu pekerjaan, satu perbuatan yang menyalahi perkataannya itu sendiri. Menyalahi perkataannya itu sendiri. Sementara di sisi lain, Yesus mengajarkan dengan sangat terang, jika kamu mengasihi aku, maka engkau akan mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Berarti Yesus mengajarkan kepada muridnya jangan takut tetapi takut, kan gitu. Jangan takut kepada manusia, tetapi ternyata Yesus membuktikan dengan pekerjaannya Dia justru mengajarkan supaya orang itu takut kepada manusia. Pertama, Dia adalah Tuhan, Dia adalah seorang nabi, Dia adalah seorang jalan keselamatan dan hidup, tetapi pada pola pengajarannya, kalau ini diimani sebagai pengajaran Yesus, maka sangat amburadul di sini. Nah, belum lagi Bang, kalau kita kaitkan dengan materi-materi yang ada di kitabnya sahabat-sahabat kita. Kalau kita berbicara mengenai Gospel 37 ayat 37 sampai ayat 39. Dan mulailah ia merasa sedih dan gentar. Itu ada ya ayatnya ya. Di dalam Lukas 22. Ya, Lukas 22 ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh dia berdoa. Lalu yang lebih parahnya lagi, dia mengajak murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Iya kan? Dia mengajak murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Dia membawa kedua anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes kalau saya nggak salah. Di situ mereka berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dan ini Yesus lakukan secara berulang. Secara berulang ketika dia temukan muridnya ketiduran, dia sempat naik hitam juga sih, namanya juga manusia ya kan. Adapun dia menjadi Tuhan kan itu belakangan datangnya. Jadi dia naik hitam. Apakah kalian tidak bisa berjaga-jaga meski hanya sejenak, kata dia, dan biarkan aku berdoa gitu. Ini menandakan bahwa ayat yang Abang jadikan sebagai acuan materi pada hari ini itu kalau kita melihat secara sisi ketuhanan, kalau dia adalah Tuhan, ini adalah contoh yang sangat tidak baik dilakukan oleh Tuhan dan teman-teman kita. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 27. Ini sering saya utarakan kepada para sahabat. Kata Yesus di sana, aku mengenal murid-muridku. Muridku mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Berarti murid-murid Yesus ini harus mengajarkan jangan takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Dia yang membunuh jiwa dan mampu memasukkan manusia itu. Setelah membunuh manusia, Dia mampu melemparkan manusia ke dalam api neraka. Tapi di sisi lain, Yesus mempertontonkan di dalam Yohanes 8 ayat 59
Yohanes 10 ayat 39, Yohanes 11 ayat 53, 54, justru dia kabur. Kalau kita masuk ke dalam bahasa Yunaninya, Bang, itu parah. Karena di situ jelas tertulis melarikan diri. Melarikan diri loh. Kalau di ayat ini kan terjemahan baru, dikatakan situ menghilang, dikatakan menghilang. Tapi yang benar itu tidak menghilang, tapi melarikan diri, gitu loh. Nah, ini yang parah nih. Jadi kalau saya mau nanya nih sama Bang Zul nih. Pendekatan secara tekstual bahasa ya, bahasa Yunani. Ya. Jadi yang salah yang mana? Jadi sekiranya saya hidup pada masa itu, sorry Bang. Jadi sekiranya saya hidup pada masa itu dan menjadi pengikut Yesus, nggak percaya lagi saya sama Yesus, Bang. Kita diminta jangan takut, dia yang melarikan diri. Gimana sih? Nah iya. Jadi antara Matius dan Yohanes ini yang salah yang mana, Bang Zul? Kira-kira menurut Bang Zul? Halo, Bang. Kalau saya signal Bang Zuma. Iya. Ya, ayah, di mana? Jadi kalau itu Bang Zuma udah ada lagi. Ya, jadi kalau menurut Bang Zul, ya. Jadi itu antara Matius sama Yohanes yang salah yang mana, Bang? Yang salah di sini antara Matius dengan Yohanes itu jelas dua-duanya menurut saya adalah keliru. Oke. Supaya mungkin nggak terlalu panjang nih, kita lewatin dulu atau gimana nih? Atau mau dibahas habis nih? Ini baru satu nih, Bang nih. Ya. Kayaknya. Jadi kalau kita bahas kepanjangan nanti bisa 2 jam nih. Oke Bang. Oke, loncat di materi selanjutnya ada nggak? Ya, ini yang kedua nih. Ini kan tadi nomor 25 nih. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 26 nih, Bang. Ya, menurut 4 Gospel, berapa orang yang kerasukan roh jahat di Gadara atau Gerasa ya. Nah, kalau di Matius mengatakan di Matius 8:28, setibanya di seberang yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Di Markus dikatakan 1 orang. Di Markus 5 ayat 1-2. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Di Lukas juga 1 orang. Di Lukas 8 ayat 26-27. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Nah, sedangkan Yohanes tidak menceritakan mengenai orang ini gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Matius bilang 2 orang, Markus 1 orang, Lukas 1 orang. Ini kalau memang benar ini semuanya firman Tuhan, kenapa bisa beda gitu loh? 2 orang, 1 orang, udah jelas beda kan? Gimana menurut Bang Zul nih? Coba saya tanggapi sedikit Pak Doni. Silakan. Kalau menurut saya begini, Allah mengatakan dalam Al-Quran, jika memang kitab ini adalah buatan atau karangan Nabi Muhammad atau buatan manusia, maka silakan dicari kontradiksinya. Dan sampai sekarang sudah ribuan tahun Al-Quran tidak ditemukan kontradiksinya. Tetapi ini yang kita kerjakan sekarang. Kita melakukan acak-acak Bible dan menemukan banyak sekali kontradiksinya. Bahkan Yesus mengajarkan segala sesuatu tetapi tidak mencontohkannya seperti yang di pertama tadi, di ayat pertama tadi dan lanjut sekarang. Itulah bukti kebenaran Al-Quran menurut saya. Maklumah. Ya. Jadi kita berfokus kepada dalil yang tadi. Ini saya boleh ngomong nggak? Boleh Bang Zul. Jadi disinilah sangat kelihatan ya. Ketika kita melihat dari sisi kalimat yang tersusun dengan
rapi menurut ayat per ayat ini ya. Matius 8 ayat 28. Di situ dikatakan ada 2 orang. Lalu kemudian di Markus dikatakan 1 orang. Nah, Lukas pun mengatakan 1 orang. Kenapa ini bisa terjadi? Itu sangat jelas oleh karena menurut Lukas loh ya, bukan menurut Zulkifli. Dia menyusun berita ini itu berdasarkan atas penyelidikan. Pengakuan daripada Lukas mengatakan kepada sahabatnya Theophilus yang lebih duluan mulia daripada Yesus, itu dikatakan bahwa banyak orang yang menyusun berita-berita, banyak orang yang menyusun peristiwa-peristiwa. Karena itulah kemudian saya merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali berdasarkan atas penyelidikan terhadap peristiwa-peristiwa itu untuk Theophilus. Nah, jadi di dalam Lukas ini, Lukas 1 ini Bang, pengantar daripada Lukas, di situ dia mengaku bahwa sebagaimana yang diberitakan oleh saksi-saksi awal mula menjadi penyampai firman kepada kita, maka saya terpanggil untuk menyusunnya. Nah, Lukas menyusun itu karena dia melihat banyak orang yang menyusun suatu berita, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, jika kemudian ada kontradiksi antara apa yang diceritakan oleh Matius 2 orang, kemudian Markus 1 orang, Lukas juga 1 orang, maka inilah membuktikan ketika saya senantiasa sering mengatakan, kitab suci sahabat-sahabat kita Kristen itu bukan firman Tuhan. Duduk sebagai hadits saja tidak sampai. Makanya saya sering katakan, andai saja Khairin Anwar hidup pada masa itu dan menulis, tulisannya pun dijadikan sebagai kitab suci. Iya. Karena apa dasarnya coba? Apa dasarnya Lukas dijadikan tulisannya sebagai karya tulis? Sebagai apa? Firman Tuhan. Dasarnya apa? Apa yang menjadi dasar pijakan? Ini si Lukas ini siapa? Sementara sahabat Kristen mengatakan, oh dia bagian daripada 70 murid. Tunggu dulu. Dari mana Anda mendapatkan informasi itu? Sementara pengakuan daripada Lukas sendiri mengatakan, saya melihat banyak orang yang menyusun berita-berita, banyak yang menyusun peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Sehingga saya merasa terpanggil untuk menyusunnya buat seorang. Bukan buat Kristen, tapi buat seorang, yaitu Theophilus. Itu loh. Ada yang kurang, Bang. Hah? Dari pengakuan atau apa namanya pernyataan awal Lukas itu tadi keterangan Bang Zul ada yang kurang. Apa dikatakan Lukas itu menyusun itu dengan seksama, Bang. Iya, kata-katanya gitu, dengan seksama gitu. Nah, iya. Ini membuktikan bahwa jika ada perbedaan seperti ini membuktikan bahwa mereka penulis daripada gospel itu menulis daripada cerita-cerita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun, begitu Bang. Karena yang namanya cerita yang beredar di masyarakat, makanya berita yang sampai kepada si masing-masing penulis ini bisa berbeda-beda gitu Bang. Betul. Saya kalau nitip duit ke Rifa mungkin bisa berkurang, tapi kalau saya nitip omongan mungkin bisa bertambah gitu, betul nggak Rifa? Pak Dondi, suaranya kurang jelas. Iya benar sekali. Betul. Sinyal saya jelek ya? Kayaknya delaynya terlalu lama ya. Oke, jadi sangat benar yang tadi dikatakan oleh Bang Zul, bahwa Lukas ini memang menulis atau menyusun itu ditujukan kepada Theophilus ya, di mana itu dinyatakan di Lukas pasal 1 ayat 1 dan selanjutnya. Nah, tetapi dengan adanya perbedaan seperti ini membuktikan bahwa ini bukanlah hasil daripada inspirasi yang disebut Roh Kudus atau inspirasi dari Tuhan gitu. Ya, tetapi ini adalah upaya dari penulis untuk menyusun dan diberikan kepada orang lain begitu kan. Dan lagi pula, iya, betul, yang namanya Lukas itu tidak pernah bertemu Yesus, tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, tidak pernah ngopi bareng Yesus gitu, nggak pernah nongkrong bareng gitu istilahnya. Bagaimana dia bisa menyatakan itu dengan seksama gitu?
Ya nggak Bang? Iya betul. Benar Bang, benar. Jadi Iya. kalau saya tanya antara Matius dibandingkan dengan Markus dan Lukas itu yang salah yang mana gitu? Bisa nggak ada jaminan bahwa oh, itu Matius yang benar? Oh enggak, itu Markus dan Lukas yang benar gitu. Karena gini Bang, di antara 3 kitab sinoptik ya, Matius, Markus, Lukas ya. Karena kan mereka kan ceritanya kan semuanya hampir mirip-mirip kan. Sebenarnya yang ditulis pertama kali itu Markus, Bang Zul. Ditulis kira-kira tahun 65 Masehi. Ya. Kemudian di tahun 75 Masehi, kira-kira 10 tahun kemudian, penulis Matius dan penulis Lukas itu menyadu dari Markus, kemudian mengimprovisasi gitu loh Bang. Nah, sudah menyatu, masih salah juga. Nah, itu kan aduh gimana ya? Nah, kira-kira gitu Bang Zul. Jadi kalau ikut kajian saya jangan pusing kalau saya sering tanya yang salah yang mana gitu Bang Zul. Ya. Halo, Bang Zul? Iya. Oke, ya, lanjut. Apa sinyalnya kayaknya kurang bagus ya? Iya. Saya lanjutkan ya. Nah, ini nomor 7 nih, 27 nih ya. Siap. Wanita manakah yang minta tolong ke Yesus untuk mengusir setan dari anaknya? Di Matius 15 ayat 22 dikatakan itu adalah wanita Kanaan. Isinya adalah, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Sedangkan di Markus dikatakan itu adalah wanita Yunani. Di Markus 7 ayat 26. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lukas tidak mencatat, Yohanes juga tidak mencatat. Nah, kalau begitu Markus sama Matius bisa berbeda menyebut wanita yang satu Kanaan satu Yunani itu dari mana gitu ya? Kok bisa beda gitu? Aduh, Yunani sama Kanaan kan bisa diketahui jauh beda gitu ya bangsanya ya. Saya tanya lagi nih Bang, yang salah yang mana Bang? Bang. Kalau saya Bang, dua-duanya salah. Kenapa saya katakan dua-duanya salah? Karena kan Yesus di dalam pengajaran sahabat-sahabat Kristen ini kan jelas Bang. Ya, jadi kita harus selalu mengarah kepada pengajaran sahabat kita kan. Dikatakan bahwa segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, Yesus menyampaikan firman itu cuma sekali. Kenapa saya katakan cuma sekali? Karena masa pengajaran Yesus sebagai guru dan kurikulum kisi-kisi pengajaran Yesus kepada murid-muridnya itu tentu adalah sama kepada ke-12 muridnya. Tidak mengajarkan A kepada si A, mengajarkan B kepada si C, mengajarkan C kepada si D, tidak. Tetapi semua menurut pengakuan Yesus, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya, firman yang diterima oleh Yesus, di mana Yesus sebagai penyampai firman, itu adalah firman yang sama, yang disampaikan, yang diberitakan, yang diucapkan Yesus kepada ke-12 muridnya. Lalu bagaimana mungkin kedua-duanya ini berbeda? Sementara narasumber satu-satunya adalah Yesus. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 1, ada yang mengatakan Yunani, ada yang mengatakan yang mana yang benar? Tidak ada yang benar, karena mereka ini bukan murid Yesus. Itu menurut saya. Bang? Iya. Gimana? Nah, jadi gimana ya? Dengan begini kan kita bisa melihat bahwa apakah Bible itu layak disebut sebagai kitab suci gitu ya. Kalau saya nih Bang, sebagai Bapak Gereja waktu itu yang menyusun Bible nih Bang ya. Iya. Mendingan saya nggak usah masukin banyak-banyak gospel gitu Bang, 4 gitu ya, tapi isinya kontradiksi semua gitu ya. Mendingan saya masukin 1 gospel aja udah selesai gitu Bang ya.
Iya, betul, betul. Benar, benar. Daripada saya masukin 4 tapi isinya kontradiksi semua gitu. Gimana dong? Kacau balau kan? Nah, itulah tadi 3 nomor yang bisa saya sampaikan hari ini. Nah, saya punya bonus nih, Bang. Siap. Ada bonus nih. Bonusnya nih biasanya kalau yang saya kasih bonus sih biasanya bonusnya adalah permasalahan terjemahan di dalam Bible, Bang. Nah, kalau kita lihat di Kejadian 21 ayat 9, Bang ya. Ini kita nggak usah ngelihat ke apa namanya ke original text lah. Kalau kita ngelihat original text tuh rasanya nanti malah jadi tambah pusing lagi ya. Di Kejadian 21 ayat 9 di KJV itu dikatakan begini, Bang. And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian which she had born unto Abraham mocking gitu ya. Nah, di Revised Version itu dikatakan and Sarah saw the son of Hagar of the Egyptian, which she had born unto Abraham mocking. Sama kan ya, Bang ya? Sama-sama. Kalau kita lihat di LAI, di terjemahan baru, dikatakan pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Begitu juga di bahasa Indonesia sehari-hari. Pada suatu hari Ismail, anak Abraham dan Hagar, wanita Mesir itu sedang bermain-main dengan Ishak, anak Sarah. Nah, pertanyaan saya gini, Bang. Yang di KJV, ya, yang bahasa Inggris sama Arfi, saya cari kok nggak ada ya kata-kata nama Ishak ya. Tapi kok di LAI kok bisa ada kata Ishak gitu loh, Bang. Bisa lihat perbedaannya kan, Bang Zul ya? Iya, paham lah. Nah, apakah di sini LAI menambahkan nama Ishak ataukah yang KJV lupa nulis nama Ishak gitu? Ya kan? Kalau kita lihat di versi lain ya, misalnya versi GNB Good News Bible. One day Ismail from whom Hagar the Egyptian had born to Abraham was playing with Sarah's son Isaac. Nah, di situ disebutkan ada nama Isaac. Di versi CV, one day Sarah noticed Hagar's son Ismail playing, and she said to Abraham, "Get rid of that Egyptian slave woman and her son. I don't want him to inherit anything. It should all go to my son." Kemudian di versi DRB, when Sarah had seen the son of Hagar, the Egyptian, playing with Isaac, her son, she said to Abraham. Nah, kalau kita perhatikan, Bang, di CEV itu ceritanya ayatnya jadi tidak matching gitu. Di situ ada perkataan apa ya, yang kalimat yang di ayat-ayat lain tidak ada gitu. Mungkin ini hanyalah perbedaan penomoran ayat gitu ya, Bang ya. Tetapi kalau kita perhatikan di versi lain, di JNB ada kata Isaac. Di CEV ayat itu tidak ada kata Isaac. Di DRB ada lagi kata Isaac. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa ceritanya begitu gitu, Bang? Satu ayat yang sama, kalimatnya kurang lebih sama, tetapi yang satu ada nama Isaac, yang satu tidak ada gitu, Bang. Apakah itu firman Tuhan gitu kan? Ada tanggapan nggak, Bang Zul? Jadi gini, terlepas daripada itu firman Tuhan ataupun bukan, itu sudah jelas bukan firman Tuhan. Nah, itu pasti, itu nggak bisa diragukan lagi tuh, ya. Kemudian kaitannya apa yang sedang menjadi bonus malam ini itu membenarkan firman Allah di dalam Al-Quran, bahwa mereka menambah, mereka mengurangi, mereka menyembunyikan, kan itu ya. Dan ini kita ini sedang kita adakan pembuktian secara dalil. Ini fakta. Sahabat-sahabat di luar sana itu tidak bisa mengkiri bahwa oh tidak seperti itu. Maka dari itulah kemudian kenapa teman-teman Yudaisme mereka tidak pernah mengangkat derajatnya Ishak di depan umat Islam kemudian mencemooh Ismail. Tidak ada satupun pendebat atau pemateri daripada bahasa Ibrani misalnya, atau guru-guru kita yang mengajarkan kita bahasa Ibrani, yang konon ceritanya mereka ini masih penganut ajaran Yudaisme, yang mengangkat derajat Ishak, lalu kemudian merendahkan Ismail. Tidak.
Karena sebenarnya ini terlepas dari yang tadi itu ya, terlepas daripada dalil-dalil yang ada di dalam kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia yang mencoba untuk mencari muka kepada keturunan Ishak untuk mendapatkan tempat, mendapatkan ruang, mendapatkan pinjaman ketuhanan, konsep akidah. Pada dasarnya, di luar daripada konsep itu, semakin dia merubah dalilnya, semakin dia mempercantik kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab mereka untuk kemudian merendahkan Ismail, di situ justru memperlihatkan bahwa kitab mereka bukan firman Tuhan. Contoh, ambillah anakmu yang tunggal. Seakan-akan Abraham itu orang yang bodoh gitu loh. Seakan-akan Abraham itu adalah orang yang idiot. Ketika Allah mengatakan ambillah anakmu yang tunggal, seakan-akan Abraham bingung, yang mana sih anak saya yang tunggal ini? Ishak atau Ismail? Sehingga ada penambahan kata yaitu Ishak. Ya. Nah, inilah bukti. Nah, kaitannya dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Di BIS dikatakan pada suatu hari Ismail, anak Abraham dan Sarah dan Hagar, wanita Mesir itu sedang bermain-main dengan Ishak, anak Sarah. Nah, ini kemudian diputar. Ceritanya kemudian diputar di terjemahan baru. Pada waktu itu Sarah yang melihat. Coba. Padahal kalimat yang tertuang awalnya penulis yang menceritakan melihat, bukan Sarah. Sarah di situ hanya sebagai pelengkap dalam cerita ini. Anaknya Sarah bermain-main dengan Ismail, anaknya Sarah bermain-main dengan Ismail dan Hagar waktu itu. Di dalam terjemahan baru kemudian berubah secara frontal. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Coba. Jadi muatannya memang sudah berubah. Antar terjemahan versi Melayu, versi Indonesia saja sudah tabrak-tabrakan. Belum lagi kalau kita masuk ke materi-materi kitab-kitab yang ada di luar sana, seperti yang Abang terangkan tadi. Itu tidak ada nama Ishak di situ. Kok tiba-tiba muncul? Kan lucu. Tiba-tiba muncul nama Ishak. Ini ada apa gitu loh? Apakah seperti ini firman Tuhan? Pertanyaannya, jawabannya jelas itu bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Nah terus kalau saya tanya yang mana yang salah gimana Bang? Salah semua gitu. Kalau yang salah, kalau kita jadikan ini sebagai acuan firman Tuhan, dua-duanya bukan firman Tuhan. Ya, itu pasti. Ya, kalaupun ada yang mendekati, ya itu hanya dari segi terjemahan. Tetapi untuk duduk sebagai kalamullah, tidak. Ya. Baiklah, gini. Jadi kalau menurut saya gini Bang, ketika ada perbedaan-perbedaan seperti ini membuktikan bahwa masing-masing versi Bible, ya ini kan karena versi Bible kan banyak Bang, ya kan? Ya. Jadi LAI dan KJV dan mungkin versi yang lain juga, itu mereka ini membuktikan bahwa mereka menerjemahkan dari sumber atau naskah kuno yang berbeda Bang, gitu. Kan kita tahu kan ada Masoretik, kemudian ada Septuaginta, ya kan? Belum lagi nanti ada Dead Sea Scroll gitu. Nah, masing-masing sumber naskah itu memang berbeda gitu Bang. Bahkan dari tanahnya Israel aja, khusus untuk Pentateuch ya, untuk 5 buku yang dipercaya ditulis Musa, itu aja ada tandingannya Bang Zul, yang disebut dengan tanah Samaritan. Nih Bang, kalau mulai iya. Ini di dalam sini ini kurang lebih 6.000 lebih nih perbedaan kata-kata yang ada di dalam tanah Israel yang dipakai untuk menerjemahkan Bible ya yang tadi kita lihat sama dengan tanah Samaritan. Nah, contoh paling gampang Bang, itu kata-kata keledai liar. Bang Zul pasti kan sering dengar kan? Ya, betul. Ya kan? Keledai liar kan? Nah, keledai liar itu kalau di tanah Israel
Itu menggunakan kata-kata yang disebutkan pere, Mang. Memang Laki-laki secara ya. literal itu berarti keledai liar. Tetapi kalau di tanah Samaritan itu kata-katanya bukan pere, Bang. Parah Parah. tulisannya. Secara literal itu adalah artinya sapi yang subur literalnya. Tetapi kalau penerjemahan dari menjadi satu kalimat, kalau di tanah Israel dikatakan kan lakunya seperti keledai liar, ya kan? Berantem sono, berantem sini gitu istilahnya kan. Tetapi kalau yang di tanah Samaritan dikatakan dia menjadi orang yang seperti apa? Gemar menolong gitu, Bang. Tangannya akan di atas tangan orang lain. Orang Nah, kalau lain. tangan di atas orang lain apa, Bang? Maksudnya? Ya, Gemar menolong menolong, berarti kan? memberi. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu bedanya. Itu baru satu, Bang. Dari kira-kira 6.000 lebih itu perbedaannya antara Iya. tanah Israel yang sekarang diterjemahkan menjadi Bible versi-versi itu dan tanah Samaritan. Kira-kira gitu, Bang. Iya. Pernah Jadi, dengar, Bang, tanah Samaritan? ya sedikit lagi Bang. Jadi gini, ya memang sih yang menjadi mualaf itu pasti orang cerdas. Itu satu poin. Tadi MC kita mana ya? Ini katanya koneksinya putus, Bang. Oh gitu. Nah, nggak Ya apa-apa, udah. kita Nah, selesaikan coba dulu. kita lihat Bang Dondi kalau di dalam kitabnya Sahabat Kristen ya, yang mengambil perjanjian lama gitu ya sebagai kitab suci. Di situ andaikan mereka sama seperti kita, menerima sebuah konsep akidah, ajaran keagamaan, itu menjadikan akal sebagai filter, maka sejatinya mereka tidak akan pernah menjadi Kristen. Apa sebabnya? Coba kita lihat di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, bagaimana kemudian Nabi Musa hidup di tengah-tengah mereka. Apa kata Nabi Musa dalam kitab Ulangan? Sedangkan aku masih hidup di tengah-tengah kalian, kalian sudah memperlihatkan tegar tengkuk. Kalian sudah memperlihatkan pembangkanganmu terhadap Tuhan, terhadap Allah. Apalagi nanti ketika saya mati. Itu kata Musa loh. Apakah seorang nabi mengatakan sesuatu itu tidak ada faedah, tidak ada tanda-tanda sebelumnya? Nyata. Lalu kemudian bagaimana perilaku orang-orang yang hidup pada masa Musa? Padahal mujizat demi mujizat diperlihatkan oleh Nabi Musa. Kebesaran Allah demi kebesaran Allah sudah dipertontonkan oleh Allah kepada orang-orang ini. Tetapi apa yang kita lihat? Ketika Nabi Musa meninggalkan cuma 40 hari, apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil emas, anting-anting mereka satukan, mereka leburkan, mereka bentuk sebuah patung, lalu mereka sembah lembu itu, patung lembu emas. Ini Musa masih hidup. Mereka dimerdekakan oleh Musa dari perbudakan Mesir. Mereka masih melakukan hal seperti ini. Nah, coba kita lihat apa yang ingin saya sampaikan di sini. Pada masa Musa ada kitab Torah, 2 loh batu misalnya. Apa ada yang bisa menjamin sepeninggal Musa, Torah ini bisa suci sampai pada masa Nabi selanjutnya? Siapa yang bisa menjaminnya? Sementara masa Musa, sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kamu. Kamu sudah memperlihatkan pembangkanganmu terhadap Tuhan, apalagi setelah aku mati. Lalu kemudian, berapa ribu tahun masa daripada Torahnya Musa dituliskan sampai kepada abad pertama? Itu berapa tahun? Berapa ribu tahun? Dan siapa yang menjaganya? Siapa yang menghafalkannya? Sampai sekarang kitab Hakim-Hakim, kita tidak tahu siapa pengarangnya. Kitab Yosua siapa pengarangnya, Pengkhotbah siapa pengarangnya. Semua kitab sejarah yang ada dalam perjanjian lama tidak diketahui siapa penulisnya. Lalu kalau kita ketahui penulisnya, dari mana narasumber apa-apa yang menjadi kisi-kisi penulisan yang ia lakukan? Itu kita tidak tahu. Buram, gelap di sana. Tidak ada yang mengetahui. Lalu menurut informasi yang pernah saya dengar, yang pernah saya pelajari, kitabnya orang Yahudi diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta nanti di abad ketiga sebelum Masehi. Apa Bang Dondi ini salah nggak saya bilang gitu?
Benar, benar. Di tahun 270 sebelum Masehi, Bang. Betul. Nah, berarti Septuaginta ini dari mana asalnya? Dari kitab Torah, dari kitab Tanakh. Apa yang menjadi dasar pijakan apa yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk kemudian mengatakan Septuaginta ini mutlak berasal daripada kitab-kitab para nabi. Nah, lalu kemudian singkatnya ini Allah mengutus nabi terakhir bagi Bani Israel, yaitu Isa atau Yesus. Untuk apa? Untuk mengembalikan orang-orang ini kembali kepada perjanjian Allah dengan mereka. Aku akan melakukan perjanjianku dengan kamu. Aku akan menanamkan hukum Torah kepada batin setiap Bani Israel. Itu masih tertera di dalam Yeremia 31 ayat 33. Perjanjian baruku dengan Bani Israel, kata Allah, aku akan menanamkan hukum Torah kepada batin setiap Bani Israel. Tapi kemudian perjanjian itu dibatalkan, perjanjian itu ditinggal, perjanjian itu dirusak, lalu kemudian diutuslah Nabi Isa. Celakanya ketika Nabi Isa diutus, itu tidak diterima. Benar kan, Bang? Iya. Tidak diterima. Tahu-taunya ada penumpang gelap yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Dari mana ke mana uang yang tempat media untuk dia diutus saja ditolak, kok tiba-tiba ada penumpang gelap lewat. Yesus dengan matinya di tiang salib, maka kita dibebaskan dari hukum Torah. Nggak tahu diri lu kawan. Nyata-nyata Torah itu dikhususkan kepada Bani Israel. Kenapa Yesus datang menebus kalian dari hukum Torah? Emang kalian Bani Israel? Kan tidak nyambung itu. Undang-Undang Dasar 45 mengikat seluruh rakyat Indonesia dalam hidup dalam kesatuan hukum yang sudah diatur. Betul ya, Bang ya? Tiba-tiba orang Malaysia teriak-teriak, "Hore, hore, kita dimerdekakan dari Undang-Undang Dasar 45." Nyambungnya di mana? Undang-undang ini untuk orang Indonesia kok. Kenapa Jokowi mati untuk menebus kalian dari 45? Nggak nyambung. Nah itulah makanya sekelumit pemahaman saya terhadap perjalanan kitabnya teman-teman kita Kristen. Itu benar ataupun tidak? Untuk membuktikan itu, yuk kita buka kitab itu. Itu nyata kok seperti itu, Bang. Bang, saya jadi ngantuk loh. Bang Zul tadi ngomong apa? Bangsa Israel baru ditinggal 40 hari aja sama Musa udah gitu kan, udah menyembah patung emas kan? Iya benar. Sapi emas kan? Iya. Bang, kira-kira tahu nggak yang bikin patung sapi emas itu siapa, Bang? Di Bible? Nabi Harun. Tuh, Masya Allah nggak, Bang? Masa Nabi bikin begitu untuk disembah gitu loh kan? Aduh, gila bener. Coba, Bang. Ya sudahlah, pusing saya, Mas. Nah, satu lagi, Bang. Saya mau Nabi Harun dituduh difitnah. Tadi mengenai Septuaginta, Bang ya. Septuaginta memang diterjemahkan oleh rabi-rabi yang dipercaya rabi-rabi Yahudi yang berjumlah 72 orang, kira-kira di tahun 270 sebelum Masehi, pada waktu kerajaan Ptolemy II, Bang, di Alexandria, Mesir ya, Bang ya. Memang raja itu memerintahkan rabi-rabi itu untuk menerjemahkan yang disebut dengan Torah gitu ya. Tetapi yang diterjemahkan itu menurut orang Yahudi, yang diterjemahkan itu hanya Pentateuch, Bang. Hanya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Sisanya sampai ke Maliaki itu sebenarnya adalah kerjaan dari kalangan Kristen. Nah, Septuaginta yang dipegang oleh kalangan Kristen sekarang itu sebenarnya adalah hasil koreksi daripada bapak-bapak gereja yang bernama Hesisius, Origen, dan Lucian gitu. Memang Septuaginta itu kan umurnya memang lebih tua daripada teks Masoretik ya, Bang ya. Kalau Masoretik itu kan ditemukan kira-kira kan atau dituliskan kira-kira tahun abad ke-7, 8, 9, bahkan yang ada yang terakhir itu di tahun 1008 Masehi. Nah, tetapi itu semua ada yang namanya bagian dari tanah yang ditulis di dalam Dead Sea Scroll gitu. Nah, Septuaginta sendiri itu tidak dipakai, Bang, oleh
Yahudi-Yahudi yang masih mempercayai tanah dengan murni gitu Bang. Jadi mereka kalau disodorkan Septuaginta, mereka pasti akan menolak. Mereka lebih percaya dengan tanah yang asli yang mereka pegang Bang. Contohnya seperti ini nih Bang nih. Ini tanah versi stone. Ini adalah tanah yang paling menjadi rujukan bagi orang-orang Yahudi gitu Bang. Iya. Ini kalau diterusin bisa 2 jam nih Bang. Masya Allah. Saya rasa cukup ya Bang ya kajian kita kali ini. Oke Ya, Bang. di nomor 025 sampai 27 tadi juga kita udah kasih bonus. Saya sangat senang sekali Bang Zul bisa menemani saya di kajian kita kali ini. Nah, mudah-mudahan ini boleh ikut lagi nih Bang Zul nih ya. Iya. Oh ya, sekalian deh saya mau ngucapin terima kasih banyak Bang. Sama-sama Bang. Yang itu tuh yang kemarin pas saya ngambil gambar di film tuh, kostum yang saya pakai itu banyak yang suka. Waduh, itu udah lama. Cuman gini Bang, kalian aja saya umumin lagi ya Bang Zul ya. Itu Oke, waktu sip. saya masih menjadi penerjemah resmi daripada channel SC Dakwah Nusantara Bang Zul. Nah, semenjak ini saya sudah tidak terikat lagi dengan channel SC Dakwah Nusantara. Gitu. Jadi ya itu udah jadi kenangan gitu Bang. Nanti bikin lagi Bang. Siap. Oke, thank you. Baik, terima kasih banyak Bang Zul atas kehadirannya. Terima kasih Bang. Sama-sama Bang. Kali ini bisa lebih membentengi akidah daripada umat ya, dan juga bisa dan saya berharap di lain waktu kita bisa bertemu lagi Bang seperti ini nih dalam kajian, atau mungkin Bang Zul nanti udah boleh ya. Baik, kalau begitu saya tutup ya Bang Zul ya, atau mau ada pesan lagi? Udah cukup ya. Baik. Ya, kasihan sahabat kita di luar sana nanti. Ya, baik. Terima kasih banyak ya bagi para pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf atas kekurangannya. Yang suka dengan kajian kami silakan klik like, share, dan subscribe ya. Yang ingin menyanggah atau membantah silakan tulis di komen. Yang merasa kajian kami ini bermanfaat juga silakan tulis di komen. Bahasa-bahasa atau perkataan yang kotor atau yang tidak sopan otomatis akan di-ban oleh YouTube. Baik, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang.